Kisah Nabi Muhammad SAW sebelum dilahirkan. Kisah yang menggetarkan hati sebelum cahaya Islam menyinari dunia. Bayangkan sebuah dunia di mana manusia hidup tanpa petunjuk yang jelas. Di Jazirah Arab, berhala disembah di sekitar Ka'bah. Perempuan dianggap rendah, bahkan bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Perang antar suku terjadi hanya karena hal sepele. Keadilan hampir tidak ada. Masyarakat saat itu dikenal sebagai zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Namun, di tengah kegelapan itu, Allah telah menyiapkan satu cahaya besar. Cahaya yang akan mengubah sejarah umat manusia. Nasab mulia yang dijaga Allah. Nabi Muhammad tidak lahir dari sembarang keturunan. Beliau berasal dari garis Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, hingga sampai ke suku Quraisy. Keluarga beliau dikenal jujur, terhormat, penjaga Ka'bah. Allah menjaga nasab beliau dari perbuatan hina. Seolah-olah Allah sedang mempersiapkan seorang manusia agung jauh sebelum ia lahir. Sebelum Nabi lahir, terjadi peristiwa luar biasa. Seorang penguasa Yaman bernama Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Ia tidak suka manusia tetap datang ke Makkah, bukan ke gereja megah yang ia bangun. Dengan pasukan besar dan gajah sebagai senjata utama, ia berjalan menuju Makkah. Penduduk Quraisy ketakutan. Namun kakek Nabi, Abdul Muthalib, berkata dengan penuh keyakinan, Ka'bah ini punya Tuhan, dan Tuhan itu pasti akan menjaganya. Dan benar, Allah mengirim burung-burung kecil bernama Ababil. Mereka membawa batu dari neraka dan menjatuhkannya ke pasukan Abraha. Pasukan besar itu hancur tanpa perlawanan manusia. Tahun ini dikenal sebagai Tahun Gajah. Dan di tahun inilah Nabi Muhammad dilahirkan. Kisah kakek Nabi, Abdul Muthalib adalah sosok yang sangat dihormati di Makkah. Suatu hari, ia bernazar, jika aku memiliki 10 anak laki-laki, aku akan menyembelih salah satu dari mereka. Ketika jumlah anaknya genap 10, ia harus menepati nazarnya. Undian pun dilakukan, dan yang terpilih adalah Abdullah, ayah Nabi Muhammad. Bayangkan, seorang ayah harus mengorbankan anak yang sangat dicintainya. Namun masyarakat menolak. Akhirnya dilakukan undian antara Abdullah dan unta. Hasilnya, unta terus bertambah hingga 100 ekor. Barulah undian berhenti. Abdullah selamat. 100 unta disembelih sebagai pengganti. Peristiwa ini menjadi asal mula diat tebusan darah dalam Islam. Abdullah dikenal tampan, berakhlak mulia, dicintai banyak orang. Ia kemudian menikah dengan Aminah binti Wahab, wanita yang terhormat dan suci. Pernikahan ini bukan pernikahan biasa, tetapi pertemuan dua garis keturunan terbaik di Makkah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Wafatnya ayah Nabi setelah menikah, Abdullah pergi berdagang ke Syam. Namun saat pulang, ia jatuh sakit di Madinah Yasrib, dan akhirnya ia wafat di sana. Saat itu, Aminah sedang mengandung Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim, belum sempat merasakan kasih sayang seorang ayah. Tanda-tanda menjelang kelahiran Nabi, terjadi beberapa tanda yang luar biasa. Ibunda beliau, Aminah, pernah berkata ia melihat cahaya keluar dari dirinya. Cahaya itu menerangi hingga ke negeri Syam. Seolah-olah Allah memberi isyarat bahwa anak yang akan lahir ini akan membawa cahaya bagi dunia. Beberapa riwayat juga menyebut, api kaum Majusi yang menyala ribuan tahun tiba-tiba padam. Istana Persia retak, berhala-berhala mulai runtuh. Semua itu menjadi pertanda bahwa sebuah zaman baru akan dimulai. Dunia menunggu sang pembawa cahaya. Saat itu Romawi dan Persia saling berperang. Agama telah bercampur dengan kesesatan. Manusia kehilangan arah hidup, namun Allah tidak membiarkan manusia terus tersesat. Allah memilih satu manusia terbaik, yang akan menjadi nabi terakhir, penutup para rasul, rahmat bagi seluruh alam. Bayangkan, seorang bayi akan lahir tanpa ayah, di tengah dunia yang gelap, namun membawa cahaya yang akan menerangi seluruh bumi. Dialah
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah. Cahayanya akan menyebar ke seluruh dunia, mengubah hati yang keras menjadi lembut, kegelapan menjadi cahaya, kebodohan menjadi ilmu. Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, cahaya yang akhirnya hadir di dunia. Malam yang penuh keajaiban. Malam itu bukan malam biasa. Langit Makkah terasa berbeda. Udara tenang, seolah seluruh alam sedang menunggu sesuatu yang besar. Di sebuah rumah sederhana, Aminah binti Wahab sedang merasakan saat-saat menjelang kelahiran. Namun yang terjadi bukan hanya sekadar kelahiran biasa. Saat Nabi Muhammad lahir, Aminah melihat sesuatu yang luar biasa. Cahaya keluar dari tubuhnya. Cahaya itu begitu terang, hingga menerangi istana-istana di negeri Syam. Bukan hanya itu, riwayat menyebutkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah mulai jatuh. Api kaum Majusi yang menyala ribuan tahun padam. Istana Persia retak, seolah-olah dunia berkata, zaman baru telah dimulai. Kelahiran sang Nabi terakhir. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, di bulan Rabiul Awal, di kota Makkah. Beliau lahir dalam keadaan bersih, mulia, dan penuh keberkahan. Nama beliau diberikan oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Muhammad, yang banyak dipuji. Nama yang belum umum saat itu, namun kelak akan dikenal di seluruh dunia. Namun di balik keindahan itu ada kesedihan yang menyentuh hati. Nabi Muhammad lahir tanpa ayah. Beliau tidak pernah dipeluk oleh ayahnya, dipanggil dengan kasih sayang seorang ayah. Namun justru disitulah Allah sendiri yang langsung menjaga beliau. Disusui oleh Halimah Sa'diyah. Sesuai tradisi Arab saat itu, bayi disusukan di pedesaan. Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Awalnya tidak ada yang mau mengambil beliau karena yatim. Namun ketika Halimah membawanya pulang, terjadi keajaiban. Unta yang lemah menjadi kuat, susu menjadi melimpah, kehidupan menjadi berkah. Semua berubah sejak Nabi datang. Masa kecil yang dijaga Allah. Sejak kecil, Nabi Muhammad dijaga dari perbuatan buruk. Tidak pernah ikut kebiasaan jahiliyah. Dikenal jujur dan bersih. Bahkan sejak kecil, beliau sudah menunjukkan tanda-tanda kemuliaan. Kisah ini mengajarkan kita, Nabi Muhammad datang bukan kebetulan. Allah telah menyiapkan segalanya jauh sebelum beliau lahir. Bahkan sejak kecil, beliau sudah dijaga oleh Allah. Seorang bayi yang lahir dalam keadaan yatim, di tengah dunia yang gelap. Namun justru dialah yang akan menerangi seluruh dunia. Dialah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, rahmat bagi seluruh alam.